kondisi dan dampak pandemi COVID yang tidak pernah terjadi sebelumnya ini juga menyebabkan Pertamina menghadapi triple shock. Pemirsa, sebelum saya ke Pak Said Didu untuk berbincang mengenai ini sebenarnya salah Pak Ahok atau bukan ketika Pertamina merugi. Tapi kita lihat terlebih dahulu pernyataan-pernyataan Pak Ahok ternyata sudah dikonsumsi oleh netizen di media sosial, bahkan menjadi trending topik pemirsa. Nah, ini sudah ada trending topik yang saya hadirkan kepada Anda, bahkan sudah menjadi memes, menjadi bercanda bagi masyarakat media sosial ini. Pertamina memang rugi, tapi Pak Ahok ini malah menumpuk mobil di rumah. Wah, ini apakah ini menjadi tuduhan yang tidak mendasar atau tidak nanti? Mungkin ada pihak lain yang menjawabnya. Tapi kita lihat lagi ini banyak sekali hashtag mulai dari mundur Ahok, dan juga pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada Pak Ahok. Ini juga akibat dari pernyataan sebelumnya Pak Ahok mengatakan bahwa Pertamina dipastikan untung di bawah kepemimpinan dia. Bang, kalau sudah masyarakat mengkritik seperti ini, kan sebagai pejabat publik kan nggak dipandang lalu saja. Kan ini kan serius Bang Ebenezer, ya, bagaimana? Yang disorotin harusnya begini dong, bukan pernyataannya tapi kinerjanya. Nah, kinerjanya menunjukkan kinerja yang buruk atau tidak. Gitu Menurut loh. Abang? Menurut saya sampai detik ini bagus. Tunjukin yang buruk dari Ahok selama dia di Pertamina, tidak ada. Gitu loh. Jadi ya, kalau seandainya ada ekspektasi orang terhadap Ahok karena pernyataannya, nggak salah. Gitu loh. Tadi kayak Pak Dewan bilang bahwa ada triple shock yang hari ini membuat Pertamina itu merugi. Itu kan kondisi yang masyarakat harus sudah ketahui gitu loh, berkaitan dengan konsumsi bahan bakar yang mengurang, berkaitan dengan dolar yang naik hari ini, kemudian COVID. Nah, ini kondisi yang membuat ya semua lah perusahaan kok itu nggak bisa ditutupi lah. Yang paling penting gini, ruginya Pertamina itu bukan karena dikorup. Udah gitu aja. Oke, tapi Abang kan juga tahu lah ya, menjabat sebagai komisaris. Sebenarnya tugasnya ini apa sih sebenarnya, kalau bedanya dengan Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina dengan Abang gimana? Ya semua sama. Ya namanya komisaris itu berkaitan dengan pengawasan. Pak komisaris di mana? Saya baru tahu. Saya di PT Mega Ultra. Oh, oke. Untung atau rugi? Rugi. Rugi ya. Tapi kok nggak disorot? Ya belum. Oke. Tidak mengeluarkan pernyataan kontroversial. Kalau Bang Emmanuel Ebenezer percaya diri betul bahwa Pak Ahok ini kinerjanya baik. Sekarang saya tanyakan kepada Pak Said Didu, sebenarnya kalau Pertamina ini merugi, ini salah Pak Ahok, apa salah kondisinya pandemi COVID, Pak Said Didu? Dulu waktu mau diangkat Pak Ahok, saya sudah menyatakan bahwa ini the big gambling, perjudian besar. Karena saya tidak paham kemampuan korporasi Pak Ahok. Yang kedua, saya menyatakan kesuksesan Pak Ahok hanya bisa sukses kalau dia berubah. Dia berubah karena sangat berbeda dengan gaya dia di korporasi dengan di luar. Yang ketiga, saya katakan dulu bahwa Pak Ahok hanya bisa sukses apabila diberikan tugas yang berat. Ada 5 tugas dulu yang saya katakan demikian. Nah, sekarang publik menyatakan bahwa seakan-akan ini bukan tanggung jawab Ahok. Bisa benar, bisa tidak. Tapi saya paham betul bahwa komisaris Pertamina, peran komisaris Pertamina itu sangat berbeda dengan komisaris BUMN lain. Di dalam ADART Pertamina, hampir sebagian besar kewenangan RUPS dilimpahkan kepada komisaris Pertamina. Maka kenapa ADART-nya dibikin demikian? Karena sebenarnya Pertamina itu bisnisnya bisnis harian. Mengambil keputusannya harian. Hari ini beli minyak, hari ini jual minyak, hari ini bisnis harian. Bukan kecuali pembangunan kilang investasi itu bisnis jangka panjang. Sehingga diserahkan kepada komisaris. Jadi kalau ada yang menyatakan pernyataan bahwa komisaris tidak paham, kewajiban komisaris itu adalah memang memberikan arahan. Tapi arahan di Pertamina itu berbeda dengan arahan perusahaan lain.
arahan di Pertamina itu hampir arahan harian. Kenapa? Bahwa karena setiap hari transaksi itu ratusan miliar. Itu per hari itu di Pertamina itu transaksi itu 2 triliunan lebih per hari. 2 triliun per hari. Nah, jadi terus ada pernyataan bahwa Ahok tidak tahu bahwa laporan Dirut tidak tahu bahwa Dirut tidak melaporkan ke dia. Itu menurut saya pernyataan yang sangat gegabah karena rapat komisaris dan direksi yang dipimpin oleh Komut, dipimpin oleh komisaris utama itu minimal sebulan sekali dan direksi wajib melaporkan tentang kondisi keuangan perusahaan termasuk neraca dan laba rugi di bulan tersebut. Jadi saya yakin betul Pak bahwa Pak Ahok tahu. Nah, pertanyaannya apakah Pak Ahok penyebabnya ya pasti kita lihat. Nah, kalau orang menyatakan bahwa penyebabnya adalah Pertamina, kita lihat bisnis Pertamina itu sebenarnya ada 2, ada di hulu, ada di hilir. Yeah. Oke? Di hulu kita tahu bahwa biaya produksi crude minyak mentah Pertamina sekitar $25. Harga minyak dunia, harga minyak minas itu tidak pernah di bawah 25. Jadi saya yakin tidak terlalu rugi di situ. Di hilir saya katakan pasti untung. Pasti untung. Jadi saya tahu, saya perkirakan penyebab ruginya adalah karena pembayaran beban utang Pertamina yang besarkan. Oke, baik Pak Said Didu, terima kasih. Nah, sekarang saya ke Bang Andre Rosiade, karena Bang Andre Rosiade juga kritik kencang, tapi dengan pernyataan dari Pak Said Didu ternyata Bang Andre memang sebagai komisaris utama Pertamina punya peran besar di Pertamina. Bang Andre? Pak Said Didu, saya ingin informasikan hampir setiap minggu ya, hari Kamis itu ada rapat komisaris utama, rapat komisaris Pertamina dengan jajaran direksi. Hampir setiap Kamis ya, yang selalu hampir dihadiri oleh Pak Ahok. Sebenarnya jajaran direksi selalu melaporkan hal itu ke Pak Ahok ya. Makanya saya agak bingung Pak Ahok bikin pernyataan seperti itu. Apakah pernyataan itu hanya sebatas pencitraan atau seperti apa? Mungkin Pak Ahok yang lebih paham. Itu pertama. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan ya, manajemen Pertamina sekarang sudah banyak melakukan pembenahan ya, menghadapi situasi COVID. Mulai melakukan cut off OPEX dan CAPEX sampai 30%. Makanya saya ingin sampaikan Caca, semester kedua Juni 2020 ini Pertamina sudah mulai untung. Yang rugi itu di semester pertama. Jadi setelah habis gelap terbitlah terang. Pertamina on the track. Di semester kedua ini saya optimis Pertamina akan untung kembali. Itu pertama ya. Yang kedua adalah saya sampaikan tadi, di Pertamina itu ada rapat gabungan komisaris dan direksi. Isu setiap Kamis Pak Ahok selalu mendapatkan laporan secara berkala. Jadi agak aneh kalau Pak Ahok menyatakan tidak mendapatkan laporan dari Bu Nike. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ada pernyataan Ombudsman yang saya baca bahwa pernyataan Pak Ahok ingin membubarkan Pertamina itu adalah pernyataan maladministrasi. Itu berbahaya juga. Nah, ke depan kita minta Pak Ahok sebagai komisaris berhati-hatilah mengeluarkan pernyataan itu loh. Ya. Lalu yang ketiga, saya mendapatkan informasi Pak Ahok selalu bilang kilang Pertamina nggak pernah sering stop. Nggak, produksinya nggak baik. Saya ingin sampaikan selama Pak Ahok dilantik jadi komisaris utama Pertamina dari tanggal 29 November 2019, Pak Ahok itu baru 1 kali datang ke kilang Pertamina di Tuban mendampingi Presiden Jokowi, baru 1 kali ya. Ke unit hulu pun sampai detik ini saya bicara Pak Ahok belum pernah. Itu informasi yang saya dapatkan. Jadi Pak Ahok banyaklah bekerja, bukan banyak bicara. Kalaupun bicara, rapat internal. Bapak tuh pengawas perusahaan, berikan masukan. Jadi harapan saya Pak Ahok ya, yang Bapak dibayar oleh negara sebagai komisaris utama Pertamina, bekerja,
bukan ngebacot di luar. Itu Oke, ditahan dulu Bang usulan Andre. saya bagi Nah, Pak Ahok. Bang Supaya Em- jangan ya. ada sentimen negatif yang melanda Pertamina. Kasihan kita Pertamina, jangan rusak Oke. Pertamina Pak Ahok. Nah, Di mana Bang- Pertamina Bang- sekarang ya. berbenah Oke. melakukan perbaikan Sudah tangkap, supaya saya menjadi sudah perusahaan menangkap. kelas Ya. dunia tentunya. Oke, saya sudah menangkap. Nanti Bang Emanuel Abanazir akan menjawab sebenarnya Pak Ahok ini banyak bekerja tidak. Katanya cuma sekali ke kilang. Apa jangan-jangan Pak Ahok nggak tahu kalau BBM di pelosok ini susah didapat. Sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.